Langsung saja kita lanjutkan ya. Kemarin kita sudah melaksanakan saya sudah kasihkan tugas, juga saya sudah memberikan ujian kompetensi pertama. Setelah ini seharusnya hari ini itu adalah pembahasan soal terkait tugas dan juga ujian kompetensinya. Cuma ternyata filenya itu masih ada di komputer saya, sehingga pas sampai sini saya buka laptop saya ternyata belum ada, sehingga saya belum bisa membahas soal. Mungkin kalau nggak besok berarti minggu depan kita akan membahas soal. Nah, nanti setelah ini kita akan pertemuan lagi 2 atau 3 pertemuan. Nah, setelah itu nanti baru kita melaksanakan UTS. Kemarin itu baru ujian kompetensi atau kuis ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kemarin sudah sampai di SPU ya. SPU sejarahnya seperti apa, kemudian sudah dibahas juga terkait trennya atau kecenderungannya. Jadi ternyata setelah unsur-unsur itu diurutkan, ya unsur-unsur diurutkan, ternyata unsur-unsur itu memiliki tren atau kecenderungan. Nah, tren tadi itu ternyata berhubungan dengan efek shielding atau penamengan ya. Jadi efek shielding ya, efek shielding, nggak kena. Efek shielding atau penamengan. Jadi apabila kita itu memiliki bila kita memiliki atom, misalkan ini ada muatannya positif, positif, positif. Kemudian di sini ada orbit atau kulit yang pertama, kemudian ada kulit yang kedua. Misalkan di sini ada 4 proton. Kemudian di kulit pertama itu ada 2 elektron. Kemudian di kulit kedua juga ada 2 elektron. Nah, elektron yang ada di kulit pertama itu dia merasakan gaya tarik inti itu sebanyak 4 proton. Nah, tapi elektron yang ada di luar ya, yang sebelah luar itu ternyata tidak lagi menerima gaya tarik sebanyak 4 proton. Karena dia apa? Karena di sini sudah ada 2 elektron yang lain. Jadi di bawahnya atau di kulit yang lebih dalam itu terdapat 2 elektron yang lain. Yang mana 2 elektron ini istilahnya shielding ya. Shielding atau tameng ya. Shield itu tameng, artinya tameng. Jadi dia itu menamengi gitu ya. Jadi elektron yang ada di sini itu menghalang-halangi muatan positifnya. Nah, berapa gaya tarik yang dirasakan oleh elektron yang di sini, otomatis dia akan kurang dari 4 positif. Ya. Nah, karena ini yang di sini 2 elektron yang di pertama ini dia merasakan gaya tarik sebanyak 4 proton, akibatnya dia gaya tariknya kuat dan dia lebih kecil. Sementara yang bagian luar karena dia itu karena dia gaya tariknya kurang dari 4 proton, maka dia jari-jarinya jadi lebih besar. Nah, kurang lebih konsepnya sih seperti itu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Bagaimana kemudian cara kita menghitung ini ya? Bagaimana cara kita menghitung berapa banyak gaya proton yang diterima oleh salah satu elektron? Salah satu caranya itu kemarin sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu dengan cara Slater. Ya, Slater itu dia menjelaskan tentang bagaimana elektron itu dipengaruhi oleh proton meskipun sudah ditamengi oleh elektron yang sudah ada di bawahnya. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap sifat elektron itu sendiri ya. Jadi elektron itu ternyata kan sifat atom lebih tepatnya ya. Jadi ada kemarin trennya itu ada jari-jari atom, kemudian ada ionisasi, kemudian ada energi elektronegativitas dan juga afinitas elektron. Dari sini kita bisa lihat ya sekali lagi ya, karena dia
elektron yang di luar itu gaya tariknya terhadap inti itu kurang dari 4 proton, maka gaya tariknya yang di luar itu jadi lebih rendah. Karena lebih rendah, maka otomatis dia lebih mudah untuk lepas, begitu ya. Kalau misalkan di sini ada elektron lagi, begitu ya, otomatis dia nanti lebih mudah lepas lagi. Nah, itu juga nanti berpengaruh terhadap sekali lagi jari-jari, kemudian elektronegativitas dan lain-lain. Kemudian kemarin itu saya sudah mengkoreksi beberapa ya untuk yang ujian kompetensi itu kan ada soalnya juga ya. Kalau nggak salah itu hasilnya itu nanti saya kan tanya ada yang menulis kemudian 28 28. Sepertinya konfigurasi elektronnya itu sama-sama 10 ya. Konfigurasinya elektronnya itu sama-sama 10. 28 dan 28. Bentar dulu, kita cari dulu aja ya. Kira-kira apa itu konfigurasi elektron yang 2 dan 8. Kita cari di, mungkin maksudnya Li dan Be ya, Li plus ya. Li configuration electron. Configuration. Duh, malah bahasa Jepang. Apa ya? Elektron. Nah ini ya. Kalau bisa kita lihat di sini Li plus itu dia. Nah ini ya. Sorry. Oh, Na berarti. Berarti Na ya. Atau Na plus. Na electron configuration. Oke, jadi ini dia ya. Ne 3S1. Oke, jadi kalau misalkan SPU aja lah kalau enggak ya. Periodic table. Nah, kalau kita lihat di sini ini ya. Na itu kan 11, kemudian Mg 12 ya. Na 11, kemudian Mg 12. Maka Na itu kan 11. Oke, ini saya tidurkan saja biar lebih gampang. Kameranya saya matikan aja ya. Oke, Na itu dia Na 11 berarti kan kalau syaratnya 1S2, 2S2, kemudian 2P berapa? 6 ya. 2P 6, kemudian 3S1. Kemudian berikutnya tadi yang 12 tadi apa? Mg ya, Mg 12. Oke, Mg 12. Itu kan berarti dia 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Seperti ini ya. Kemudian apabila kita menggunakan ini konfigurasi elektron yang lama ya, berarti dia Na 11 itu sama dengan 281. Sementara untuk Mg, ini saya hapus dulu. Oke, untuk Mg 12 itu berarti dia 282. Pertanyaannya, kalau Na plus bagaimana? Kalau Na plus berarti kan dia 28. Sementara Mg kalau 12, kalau Mg 2 plus bagaimana? Kemudian 28 juga. Ini kalau kita lihat ya, kulitnya memang sama-sama 2. Kulitnya sama-sama 2, elektronnya sama-sama yang pertama 2, kemudian yang kedua ada 8. Tapi Anda tidak memperhatikan ini ya. Anda tidak memperhatikan ini.
Jadi antara Na dan Mg, ya antara Na dan Mg itu kan seharusnya ini ada 11 proton, di sini ada 12 proton, ya. Di sini ada 11 proton, di sini ada 12 proton. Jumlah elektronnya sama. Karena dia jumlah elektronnya sama, tapi jumlah protonnya berbeda, mestinya ini gaya tarik Mg itu lebih besar ya. Gaya tarik proton di Mg itu lebih besar daripada gaya tarik proton di Na. Sehingga kemudian jari-jarinya ya, misalkan jari-jari itu ini RNA itu mestinya akan ini Na plus itu akan lebih besar dari Mg2 plus. Meskipun dia sama-sama kulitnya ada dua ya. Jadi ini kalau Na berarti ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di sini ada dua, ya. Di sini ada dua. Kemudian di sini ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini Na2 plus ya. Na plus, sorry. Kemudian untuk Mg 2 plus, itu dia kan ada 12, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di sini ada 2, ya, di sini ada 2. Kemudian di sini ada 8. 4, 5, 6, 7, 8. Tapi itu tadi ya, karena di sini ini protonnya itu ada 11, sementara di sini protonnya ada 12. Karena jumlah elektronnya sama, mestinya dia nanti gaya tariknya juga akan berbeda, karena jumlah protonnya berbeda. Sehingga jari-jari itu akan lebih besar daripada Na+, lebih besar dari jari-jari Mg2+. Nah, seperti itu ya, kemarin itu sepertinya, beberapa itu menulisnya kemudian karena dianggap, dianggap dia memiliki, memiliki jumlah kulit yang sama, kemudian dianggap bahwasanya mereka memiliki jari-jari yang sama, padahal sebenarnya tidak. Oke, terkait ikatan kimia, apabila Anda ingin membahas tentang ikatan kimia, Anda juga harus memahami terlebih dahulu memahami terlebih dahulu SPU tadi ya, SPU tadi. Nah, harapan saya meskipun Anda mungkin masih belum begitu paham terhadap SPU, tapi saya harap Anda bisa mengikuti untuk yang perkuliahan selanjutnya, yaitu ikatan kimia. Oke, kita lanjutkan ya. Yang pertama ikatan kimia. Nah, ikatan kimia itu adalah ikatan yang dibentuk antar atom maupun antar molekul. Ya, jadi ikatan kimia itu ada dua. Sebentar. Jadi ikatan kimia itu nanti ada dua ya. Ini ikatan kimia. Ikatan kimia itu nanti ada dua. Yang pertama itu intra, kemudian ada yang namanya inter. Ya, ini intramolekular, sementara ini intermolekular. Yang intra itu nanti ada ikatan ionik, kemudian ada ikatan kovalen, kemudian ada juga yang namanya ikatan logam. Sementara yang inter itu nanti ada yang namanya ikatan hidrogen, kemudian ada yang namanya ikatan van der Waals, kemudian ada ikatan gaya London juga, gaya London. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan coba bahas yang ini dulu ya,
yang intramolekular dulu. Nah, sebelumnya juga perlu kita ketahui bahwasannya sepertinya sudah pernah saya sampaikan ya, dan entah itu di video atau mungkin di PPT bersuara saya, bahwasannya di kimia itu ada dua mazhab, ya, ada dua mazhab atau dua aliran. Yang pertama adalah alirannya Pauling, dan yang kedua itu adalah alirannya Mulliken. Pauling itu adalah orang kimia. Dia menganggap bahwasannya elektron itu adalah butiran kecil. Butiran kecil. Sementara Mulliken itu menganggap, karena dia orang fisika ya, maka dia menganggap bahwasannya elektron adalah gelombang. Nah, dari sini Pauling itu menghasilkan teori yang kita sebut dengan teori ikatan valensi. Teori ikatan valensi atau sering disingkat TIV. Sementara yang ini untuk ikatan itu kita kenal sebagai teori orbital molekul atau sering disingkat TOM. Nah, pada ini ya ikatan ya yang disebut dengan ikatan kimia, menurut kedua teori ini itu berbeda ya. Ikatan kalau menurut teori ikatan valensi, ikatan itu adalah pemakaian bersama pasangan elektron. Pemakaian bersama pasangan elektron. Sementara kalau menurut teori orbital molekul, ikatan kimia itu adalah tumpang tindih ya, tumpang tindih orbital unsur satu dengan unsur yang lainnya. Unsur satu dengan unsur lainnya, dengan unsur lainnya, kemudian tumpang tindih orbital unsur satu dengan unsur lainnya, sehingga dia membentuk ikatan kimia. Nah itu ya, jadi yang membedakan di sini. Kalau dia ini pemakaian bersama pasangan, ini belum selesai. Pemakaian bersama pasangan elektron valensi. Sementara kalau ini adalah tumpang tindih orbital. Nah, di dalam teori ikatan valensi itu belum dikenal yang namanya belum kenal yang namanya orbital. Ini belum kenal orbital. Sementara ini sudah kenal orbital. Ya, ini kalau ini dia baru kenal yang namanya kulit, ya. Ini namanya kulit atom, ya. Jadi dia misalkan kulit K, kulit L, kulit M, kulit N. Sementara kalau di sini dia mengenalnya adalah 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, dan seterusnya. Oh ya, terkait orbital ini kemarin saya ada yang cukup perlu jadi perhatian saya. Jadi Anda itu ya ketika menulis konfigurasi elektron ya, misalkan tadi ya Na, misalkan Na itu 11, maka dia
1s2, 2s2, 2p6 ya, kemudian 3s1. Nah, penulisan seperti ini terjadi karena ada yang namanya aturan Aufbau. Ya, jadi dia 1s, kemudian 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, dan seterusnya ya. Nah, cara pengisiannya adalah dari sini, kemudian masuk ke sini, 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 masuk ke sini. Nah, ini ya, ini istilahnya aturan Aufbau. Perlu diketahui bahwasanya ini ya, ini itu hanya berlaku untuk pengisian elektron. Ya, untuk pengisian elektron. Tapi ya nanti ya akan kelihatan ketika dia di unsur-unsur yang ada pada golongan D ya. Misalkan ya Fe ya. Fe itu kan ada 26. Itu dia 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 4s2, 3d6. Nah, begini ya. Penulisan yang tepat itu sebenarnya seperti ini. Meskipun 4S itu diisi dulu, ya, meskipun 4S ini diisi dulu, tapi tetap saja 4 dengan 3 itu kan besaran 4 ya. Artinya sebenarnya elektron valensinya itu ada di 4S. Ya. Seringnya Anda menulis itu adalah begini. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Ini secara penulisan atau secara masuknya elektron itu memang benar seperti ini. Tapi sebenarnya kalau seperti ini nanti jadinya adalah bahwasannya elektron valensi itu ada di 3D. Padahal tidak ya, antara 4S dengan 3D itu terluar siapa? Antara 4S dan 3D itu terluar siapa? 4S. Ya, jadi karena 4 itu ada di kulit 4, sementara 3D itu ada di kulit ketiga, sebenarnya 4S itu adalah yang lebih luar dibandingkan 3D. Sehingga saya kalau sering menulisnya itu seperti ini ya. Jadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, kemudian 3D saya kosongin dulu, 4S saya kasih 2, nah sisanya baru saya masukkan ke sini. Nah, seharusnya seperti itu ya. Jadi dia pengisiannya jadinya seperti ini. Nah, makanya kemarin itu ketika Anda melakukan pengelompokan 1S, 2S, 3S, 3S, 3D, kemudian 4S. Nah, kan begini ya. Kalau Anda caranya pengumpulan seperti ini nanti Anda motongnya begini. Setelah 3S, 3P, oh iya benar ya. 3S, 3P, nah terus kemudian 4S itu Anda kurung sendiri. Nah, ini seperti ini kurang tepat ya. Seharusnya yang benar adalah yang seperti ini. Oke, tapi nanti itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, sekali lagi itu ya, bahwasannya ikatan kimia itu ada intra dan kemudian ada inter, kemudian dalam kimia itu nanti ada mazhabnya Pauling dan ada mazhabnya Mulliken. Elektron dianggap sebagai butiran kecil. Nah, untuk ikatan kimia kali ini ya, kita akan membahas ikatan kimia versinya si Pauling terlebih dahulu. Nanti setelah ini akan ada penjelasan terkait ikatan kimia versinya Mulliken yang menganggap elektron adalah suatu gelombang.
Oke, kita lanjutkan. Nah ini ya, ikatan kimia merupakan ikatan yang dibentuk antar atom maupun antar molekul. Kemudian mekanismenya seperti apa? Mekanismenya adalah yang pertama, atom yang satu itu memberikan elektronnya, sementara atom yang lain itu adalah menerima elektron. Atau kemungkinan kedua, mekanisme kedua adalah penggunaan bersama pasangan elektron. Kemudian setelah berikatan, susunan elektron masing-masing atom itu akan mencapai yang namanya kestabilan. Ikatan kimia adalah daya tarik-menarik antara atom yang menyebabkan suatu kimia atau suatu senyawa kimia itu dapat bersatu. Nah, kekuatan daya tarik-menarik ini menentukan sifat-sifat kimia dari suatu zat. Dan cara ikatan kimia berubah jika suatu zat bereaksi digunakan untuk mengetahui jumlah energi yang dilepas atau diabsorpsi selama terjadinya reaksi. Oke, kita bahas mekanismenya dulu ya. Mekanismenya dulu, ini ada dua. Yang pertama, atom yang satu itu memberikan elektronnya, sedangkan atom yang lain menerima elektronnya. Yang kedua, itu adalah penggunaan bersama pasangan elektron. Ini sering disebut sebagai ikatan ionik. Kemudian ini sering disebut sebagai ikatan kovalen. Oke, kita coba buka dulu. Ya, jadi mekanisme dari ikatan kovalen, ikatan ionik dulu ya. Misalkan antara Na dan Cl. Antara Na dan Cl. Kita lihat dulu Na konfigurasi Na ada berapa? Na ada 11, sementara Cl ada 17. Ya, Na ada 11, sementara Cl ada 17. Ini kita tuliskan, ini ada 11, ini ada 17. Maka konfigurasi elektronnya untuk Na itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, oh kebanyakan ya. Ini kebanyakan, ini saya hapus dulu. Ini 3s1 saja. Kemudian Cl ya itu ada 17. Ini dia 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Nah, ini kalau kita lihat 1 itu ada 2 elektron, sementara di 2 itu ada 8 elektron, kemudian di 3 ada 1 elektron. Ini ada 2 elektron, ada 8 elektron, dan ini ada 7 elektron. Maka kita bisa lihat ya, Na itu dia elektron keluarnya ada 1, sementara Cl itu elektron keluarnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk ikatan ionik, yang pertama adalah serah terima elektron ya, artinya salah satu itu menyerahkan elektronnya. Dalam hal ini adalah Na itu menyerahkan elektronnya kepada si Cl. Sehingga terbentuk yang namanya Na plus dan juga Cl min. Na itu dia kan tadi kan 281. Dengan dia menyerahkan elektronnya, dia menjadi 2 dan 8. Sementara untuk Cl 287. Karena dia menerima 1 elektron, maka
7 tambah 1 adalah 8. Sekarang elektronnya menjadi ada 8. Dan dia bermuatan negatif. Nah, ikatan ionik itu terjadi karena ini, ya, karena adanya gaya elektrostatik antara kation dan anion. Ya, jadi sekali lagi ikatan ionik itu bukan terjadi karena adanya serah terimanya ini ya. Gaya tariknya itu atau gaya ikatannya itu terjadi karena ada gaya elektrostatik antara kation dan anion. Tapi kalau intinya serah terima elektronnya itu terjadi karena adanya atau pembentukan dari kation dan anion. Ya, sekali lagi pada ikatan ionik serah terima elektron itu hubungannya adalah pada pembentukan kation dan anion. Sementara ikatannya itu terjadi karena ini gaya elektrostatik antara kation dan anion. Itu yang metode pertama. Yang berikutnya adalah sering kita sebut sebagai ikatan kovalen. Misalkan yang sering kita pergunakan ya, itu misalkan pada CH4 ya, pada CH4. Kita cek dulu karbon ya, kita cek dulu karbon. Nggak mau keluar. Ini ya. Karbon itu ada di 6, sementara hidrogen itu jumlahnya ada 1. Maka karbon ya atau hidrogen dulu aja ya. Hidrogen itu dia 1, berarti dia 1s1. Ini berarti dia hanya ada 1 elektron. Sementara di karbon itu ada 6 tadi ya. Maka dia 1s2, 2s2, 2p2. Ini di sini ada 2 dan di sini ada 4 elektron. Nah, kemudian pada ikatan kovalen karbon itu jumlah elektronnya ada 4, 2, 3, 4. Kemudian hidrogen ya, hidrogen masing-masing jumlahnya ada 4 dan dia masing-masing memiliki 1 elektron. Nah, karena dia memiliki 1 elektron, maka kemudian dia saling berikatan. Ya, di sini ini dia ada yang namanya itu tadi ya, mekanisme yang kedua yaitu apa namanya? Namanya adalah pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, tentu kita akan bertanya-tanya ya, kapan dia akan melakukan serah terima, kapan dia akan melakukan yang namanya pemakaian bersama pasangan elektron. Ya. Nah, kalau Anda mau melihat ini, maka Anda harus kembali ke yang namanya SPU tadi, ya. Menurut SPU kita harus kembalikan ke SPU-nya ya. Jadi perlu diketahui bahwasannya unsur-unsur yang ada di sini, oh ini nggak bisa dia nih ya. Tak download dulu aja. Ini view save as. Bisa nggak dibuka? Oh nggak bisa. Sebentar. Saya coba buka dulu.
Download. Ini coba open with. Oh, ada ya. Pen nggak ada. Oke. Oh, ternyata nggak bisa. Oke, kalau nggak bisa berarti kita cari SPU yang lain aja. Open image in new tab ya, udah bener. Nah, save image as. Oh, nggak bisa ya. Oke, berarti kita cari yang lain aja. Ini kita kembali lagi. Periodic table gambar. Ini aja kali ya. Open image in new tab. Gitu. Waduh, kok kecil banget. Biar bisa saya orek-orek. Open with. Nah ini ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini SPU ya, ada bagian di sini ya, bagian di sini itu adalah yang eh, pengisian terakhirnya ada pada orbital S. Sementara bagian sini ya itu adalah pengisian terakhirnya ada pada orbital P. Bagian sini itu pengisian terakhir elektronnya ada pada orbital D. Sementara yang di sini itu ada pada elektron pada orbital S. Kemudian, coba saya besarkan dulu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya dari kiri ke kanan itu muatan protonnya itu semakin besar. Ini 1, di sini ada 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, dan seterusnya. Nah, kalau ini ya, jadi dia yang pertama ini hanya ada 1 proton, di sini ada 2 proton. Tapi yang di sini elektronnya hanya 1, di sini elektronnya ada 2. Di sini ini dia ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada berbagai macam jumlah proton. Tapi kulitnya sama, ya, jumlah kulitnya sama. Ini sama-sama jumlah kulitnya ada 2. Maka dari kiri ke kanan itu dia karena protonnya tambah banyak, tapi jumlah kulitnya sama, maka dia dari kiri ke kanan kecenderungannya akan makin kecil. Nah, karena jumlah dari kiri ke kanan jumlah protonnya juga makin banyak, maka kemungkinan si unsur untuk menarik elektron itu menjadi lebih besar. Sehingga daerah sini itu dia memiliki elektronegativitas besar. Elektronegativitas besar. Sementara,
Ya, sementara yang di bagian sini ini dia elektronegativitas kecil. Elektronegativitas kecil. Nah, apa itu elektronegativitas? Ini adalah kecenderungan untuk menarik elektron. Ya, kecenderungan untuk menarik elektron. Nah, karena di sini elektronegativitasnya besar, maka dia cenderungnya adalah menarik elektron. Sementara kalau di sini karena dia elektronegativitasnya kecil, maka dia cenderungnya adalah melepas elektron. Nah, di bagian sini ini sering kita sebut sebagai logam. Sementara di sebelah sini ini kita sering golongkan sebagai non logam. Nah, kapan kemudian suatu ikatan kimia itu membentuk ikatan ionik atau dia ikatan yang saling yang satu menyerahkan elektron dan satu menerima elektron. Ikatan ionik itu hanya terjadi antara yang unsurnya itu sangat elektropositif dengan yang sangat elektronegatif. Contohnya misalkan NaCl, KBr, ya, NaCl. Kemudian ada KBr. Terus apa lagi? NaI atau misalkan LiCl, RBF. Ya, jadi kalau makin jauh, selisihnya itu makin jauh, ya, selisih elektronegativitasnya makin jauh, maka sifat ioniknya juga akan semakin besar. Misalkan BeCl2 ya mestinya ya. MgBr2, CaCl2. Itu juga dia cenderungnya adalah berikatan ionik ya. Dia akan berikatan ionik karena jaraknya itu selisih elektronegativitasnya besar. Jadi kapan dia melakukan mekanisme pertama atau dia melakukan proses serah terima elektron itu terjadi apabila unsurnya itu elektronegativitas kecil dengan elektronegativitas besar atau antara unsur-unsur logam dengan unsur-unsur non logam. Berikutnya adalah kapan dia membentuk ikatan kovalen atau kapan dia membentuk ikatan yang menggunakan prinsip saling menggunakan prinsipnya itu saling pemakaian bersama. Itu terjadi jika unsurnya itu sama-sama memiliki tingkat elektronegativitas yang hampir sama. Ya, misalkan kalau di sini ya misalkan NO2. Ini kan N dan O ini kan dalam golongan yang hampir sama. Artinya dia sama-sama memiliki elektronegativitas yang mirip begitu ya. Maka ini dia kecenderungannya adalah kovalen. Beda dengan NaCl. Kalau NaCl yang satu di kiri, yang satu di kanan. Ini dia cenderungnya adalah ionik. Kemudian apalagi ya yang sering, misalkan CO2 ya, CO2. Ini juga dia cenderungnya adalah kovalen. Nah, yang berikutnya yang sering sebagai contoh tadi adalah CH4 ya, CH4. Nah, ini dia beda sendiri. Karena apa? Hidrogen itu dia unsurnya unik ya. Hidrogen itu unsurnya unik. Kenapa kok unik? Karena hidrogen itu dia itu bisa ya, hidrogen itu kan dia terdiri dari satu proton dan juga satu elektron. Akibatnya apa?
hidrogen itu yang pertama bisa melepas satu-satunya elektron, ini membentuk H+. Yang kedua, dia juga bisa berikatan secara kovalen, ya. Jadi dia bisa memakai bersama pasangan elektron membentuk ikatan kovalen. Dan yang ketiga, sifat hidrogen itu adalah dia bisa menerima elektron, ya, menerima elektron dengan unsur yang sangat elektropositif, Contohnya ya, ini dia bisa melepas satu-satunya elektron sehingga membentuk H+. Contohnya misalkan pada HCl. Ya, kalau kita lihat tadi ya, H ada di sebelah kiri dan Cl itu ada di sebelah kanan. Ini dia golongan 7. Ini berarti dia sangat elektronegatif. Nah, sehingga kita itu sering melihat ya, kalau misalkan HCl, itu kan sering kita gambar seperti ini. Yang mana satu garis ini, itu adalah sebenarnya terdiri dari 2 elektron. Penggambaran seperti ini sebenarnya kurang tepat. Ya, sekali lagi, karena Cl itu elektronegativitasnya lebih besar daripada H, maka dia itu kecenderungannya lebih mudah menarik elektron. Sehingga elektronnya ini seharusnya tidak diletakkan di tengah-tengah. Penulisan yang benar adalah ini H, kemudian Cl. Nah, elektronnya itu ada di sini. Ya, yang mana kemudian HCl ini apabila kita masukkan dalam air, dia akan terion membentuk H+ tambah Cl-. Ya, itu tadi ya. Yang pertama, dia bisa melepas satu-satunya elektron, membentuk H+. Dan yang kedua, dia bisa memakai bersama pasangan elektron. Contohnya pada CH4 tadi. CH4. Ini antara C dengan hidrogen, elektronegativitasnya hampir sama. Elektronegativitas hampir sama. Akibatnya apa? Akibatnya karbon apabila bertemu dengan hidrogen, ini dia akan cenderung membentuk ikatan kovalen. Ya, dia akan cenderung membentuk ikatan kovalen. Dan yang ketiga, dia bisa juga menerima elektron jika dia berikatan dengan unsur yang sangat elektropositif. Unsur yang elektropositif itu yang seperti apa? Unsur yang elektropositif itu yang seperti apa? Nah, kalau kita lihat unsur elektropositif itu yang ada di sini. Bisa LiH, NaH, KH, RbH, CSH, dan SrH. Ya, jadi dia hidrogen itu juga bisa bermuatan negatif ya kalau dia berikatan dengan yang sangat elektropositif. Misalkan pada LiH atau Na
atau KH. Ya, jadi kalau kita urutkan ya, di sini HCl hidrogen itu dia bermuatan positif. Kalau pada CH4 itu dia hidrogen itu relatif netral, ya. Sementara pada ini hidrogen ini bermuatan negatif. Nah itu ya, itulah akibatnya kemudian hidrogen itu dia memiliki sifat yang unik karena dia bisa berikatan, membentuk ikatan positif, membentuk ikatan negatif, maupun dia bisa juga pemakaian bersama pasangan elektron. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi itu ya, kapan dia akan berikatan secara ionik, atau kapan dia akan memberikan elektronnya dulu, kemudian yang lain menerima, itu jika dia ikatannya antara logam dengan non-logam, atau ikatannya antara yang elektropositif dengan yang elektronegatif, atau unsur yang ada di sebelah kiri dengan ada unsur yang ada di sebelah kanan. Ikatan kimia itu juga bisa menggunakan persamaan bersama pasangan elektron. Itu terjadi jika unsurnya itu sama-sama non-logam atau sama-sama unsurnya logam. Kalau dia non-logam dengan non-logam, maka dia disebut sebagai ikatan kovalen. Tapi kalau logam dengan logam, namanya ikatan logam. Tapi itu tadi ya, intinya adalah bahwasannya ikatan itu tujuannya ini untuk mencapai suatu kestabilan. Oke, ini tadi sudah kita bahas ikatan ion. Nah, disebut ikatan ion jika terjadi perpindahan elektron di antara atom untuk membentuk partikel yang bermuatan listrik dan mempunyai daya tarik-menarik. Nah, ini contohnya ikatan ionik pada Na dan Cl. Di sini dia Na muatannya positif dan Cl muatannya negatif. Di sini kita bisa lihat ya, bahwasanya Na itu selang-seling dengan Cl, NaCl, NaCl, NaCl. Kita juga bisa lihat di sini ya, satu Na itu dikelilingi oleh satu Na itu dikelilingi oleh 1, 2, 3, 4. Sebenarnya ada satu lagi, di sini satu, kemudian di belakangnya nanti ada juga satu lagi. Jadi dia satu ion Na itu dikelilingi oleh 6 ion Cl-. Dan sebaliknya, satu ion Cl itu dikelilingi oleh 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini ada satu, dan di belakang sana ada juga satu lagi. Jadi satu ion Cl- dikelilingi oleh 6 ion Na+. Nah, prosesnya tadi nih ya, Na dia 281, ini Cl 287. Kemudian elektronnya diserahkan satu, akibatnya sekarang Na-nya jadi stabil, Cl-nya juga stabil. Nah, antara Na dan Cl- inilah yang disebut sebagai adanya gaya elektrostatik. Inilah yang kemudian disebut sebagai ikatan ionik. Nah ini ya, pertanyaan tadi ya, mengapa logam seperti Li dan Ca melepaskan elektron dan non-logam seperti F dan O itu menerimanya? Itu sudah saya bahas tadi terkait dengan elektronegativitas. Ya, jadi Li dan Li dan Ca itu dia unsurnya adalah elektropositif, sementara F dan O itu adalah elektronegatif. Elektronegativitas ini artinya adalah kecenderungan untuk menarik elektron. Menarik elektron. Nah ini ya, kemudian mengapa elektron lepas dan elektron diterima mengikuti konfigurasi elektron gas mulia? Itu tadi ya, ini hubungannya sama kestabilan secara termodinamika.
Kemudian logam membentuk kation karena logam melepaskan elektron lebih mudah. Oke. Oke. Ini ya, senyawa ion itu stabil karena adanya daya tarik antara ion ya, menghasilkan berkurangnya energi potensial. Oke, ini tadi juga sebenarnya sudah saya bahas. Nah, energi potensial yang rendah ini disebut sebagai energi kisi atau lattice energy. Dan jumlahnya lebih besar daripada kenaikan energi potensial yang dibutuhkan untuk membentuk ion. Macam-macam ikatan ion yang dibentuk oleh atom tergantung dari struktur elektron atomnya. Misalkan energi ionisasi dan kontrol afinitas elektron, di mana atom menerima dan melepaskan elektron. Ya, jadi sekali lagi ikatan kimia itu tergantung dari kemampuan dari suatu unsur, apakah dia bisa menarik elektron atau dia tidak bisa menarik elektron. Jadi sekali lagi ya, meskipun kuliahnya sudah selesai yang kemarin itu ya, terkait SPU, silahkan coba Anda mempelajari lagi sifat-sifat baik itu kecenderungan ya, ada elektronegativitas, ada jari-jari dan lain-lain, karena itu nanti akan berpengaruh atau berhubungan dengan berhubungan dengan ikatan kimia, berhubungan dengan sifat-sifat kimia dan lain-lain. Oke, berikutnya kesimpulan, jadi ketika satu atom dalam molekul itu sangat elektropositif dan lainnya sangat elektronegatif, maka senyawa yang terbentuk itu cenderungnya adalah ionit. Kemudian, oke, yang terbentuk adalah secara ikatan ionik. Baik, berikutnya sebenarnya adalah kita membahas ikatan kovalen. Tapi ini sudah jam 12.30 ya, maka kuliahnya saya cukupkan dulu, atau mungkin ada pertanyaan dulu mungkin? Apakah ada pertanyaan dari Anda? Silakan. Silakan saya beri kesempatan jika ada pertanyaan terkait ikatan ionik dan juga ikatan kovalen. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Jangan lupa nanti silakan Anda absen ke silakan Anda absen ke daring. Kemudian karena kuliah kali ini hanya dibatasi 60 menit, maka kuliahnya tidak lengkap. Untuk melengkapinya, silakan Anda melanjutkan sendiri dengan menonton video di daring.uinsuka.ac.id. Oke, demikian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.